Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Angelina, kelas PAID semester 5. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Itu terdapat beberapa kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum development dan kurikulum improvement. Hakikat kurikulum development atau perkembangan kurikulum membahas berbagai macam model pengalaman kurikulum. Yang selanjutnya, adapun yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah siapa yang berkepentingan, guru, tenaga pengajar, dan orang tua atau siswa. Yang kedua yaitu kurikulum improvement. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya mempunyai makna yang begitu luas. Adapun menurut Sukmadinata, pengembangan kurikulum bisa saja diartikan sebagai penyusunan kurikulum yang sama sekali baru, dalam arti yaitu kurikulum construction, dan bisa saja menyempurnakan yang telah ada, yaitu kurikulum improvement. Nah, berarti kurikulum improvement itu yaitu kurikulum yang sempurna atau kurikulum yang sudah ada tetapi disempurnakan kembali. Adapun yang kedua yaitu perbedaan kurikulum development dan kurikulum improvement. Perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement yaitu kurikulum development lebih membahas tentang macam atau model pengalaman kurikulum yang selanjutnya, sedangkan kurikulum improvement yaitu membahas tentang penyusunan kurikulum yang sama sekali baru ataupun baru dibuat. Adapun urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan pertentangan zaman. Adapun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis atau terarah supaya memiliki visi dan arah yang jelas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum secara deduktif tidak dapat menciptakan pembaruan kurikulum. Oleh karena itu, menurut Heldataba, sebaiknya kurikulum dikembangkan secara terbalik, yaitu dengan pendekatan induktif. Menurut Heldataba, ada 5 langkah pengembangan kurikulum model terbalik. Yang pertama yaitu menghasilkan unit percobaan. Yang kedua yaitu menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menentukan validasi dan kelayakan penggunaannya. Yang ketiga, merevisi dan mengonsolidasi unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah teruji. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Komponen strategi berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah maupun di madrasah. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tingkat dan jenjang pendidikan. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, bimbingan penyuluhan. Yang keempat, administrasi supervisi. Yang kelima, sarana kurikulum. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah penguasaan informasi, intelektual, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum.
ada 3. Yang pertama masyarakat, yang kedua peserta didik, yang ketiga ilmu pengetahuan. Yang pertama masyarakat. Masyarakat bisa dibilang menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Dilihat dari pola budaya dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu peserta didik. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik serta kebutuhan setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pendidikan juga sama berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Hasil penelitian dalam bidang pendidikan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas pendidikan. Terima kasih, cukup sekian.